Shalom, selamat pagi. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan kecapi dan gambus. Pujilah Dia dengan nyanyian sorak-sorai. Bawalah persembahan yang berbau harum kepada Dia. Dialah Allah yang layak kita puji. Dialah Allah yang layak kita sembah. Sang penebus jiwa kita semuanya, Raja di atas segala raja. Bawalah persembahan supaya namanya diagungkan di muka bumi ini. Selamat beribadah dan mari kita mempersiapkan pujian penyembahan kita bersama-sama. Tuhan memberkati di ibadah kita pagi ini. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. We are ready to worship You, O God. Let's lift Him up from glory to glory. Datang dari yang ku harap.
Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan Allah kita. Tiba waktunya hidup kita semuanya ditaburi oleh firman Tuhan. Firman yang mengupgrade, meresolusi nilai kita semuanya menjadi lebih tinggi. Dan firman Tuhan yang menyegarkan. Firman Tuhan yang terus-menerus memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Mendidik kita dalam kebenaran sampai akhirnya kita benar-benar menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di bawah tuntunan Roh Kudus. Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang dapat kami naikkan bagi Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman dari inkarnasi Sang Anak Allah itu sendiri yang memperbaharui kami, yang dekat dengan kami, yang terus-menerus memberi kekuatan, support bagi kami semuanya untuk kami berdiri di tengah-tengah tantangan dan masalah menjadi pemenang-pemenang kehidupan ini. Terima kasih Sang Firman yaitu Kristus yang telah Engkau berikan kepada kami semuanya. Dan firman itu yang dapat kami pelajari sekarang ini supaya pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang hidup selalu memperkenan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Tanah hati kami menjadi tanah yang gembur supaya firman Tuhan ditaburkan, berbuah lebat, dan kami mempermuliakan nama Tuhan dengan buah-buah itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari awas bahaya besar dari khawatir. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya. Karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Masalah sejatinya bukanlah sebuah sumber masalah. Tetapi yang menjadi sumber masalah justru sebenarnya adalah respon kita yang buruk terhadap masalah itu sendiri. Masalah begitu sangat buruk karena kita sering memperkembangkan sifat buruk. Ketidakdewasaan karakter kita semuanya. Buntutnya iman kita serta rendahnya keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita merespon masalah itu dengan cara buruk, itu menunjukkan kualitas dan betapa buruknya pertumbuhan iman dan rohani kita di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kalau kita membaca kita bisa melihat bagaimana respon Daud pada awalnya sangat buruk sekali ketika dia menghadapi masalah, beban berat dan pergumulan-pergumulan. Akhirnya itu yang mendorong dia menjadi begitu sangat khawatir sekali. Daud menjadi sangat buruk dan kekhawatirannya begitu sangat akut terpelihara dan menguasai hidup dia. Ingat, ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka kita sedang membuka pintu bahaya besar di dalam kehidupan kita semuanya. Ingat, kekhawatiran tidak dapat diberikan sebagai binatang ternak yang dapat kita jual belikan. Kekhawatiran merupakan sebuah bahaya yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena dia bisa menghabisi kekuatan iman, kekuatan rohani, kekuatan mental, kekuatan alam kesegaran fisik kita, juga kesehatan dan kewarasan pikiran kita semuanya. Bapak Ibu, bahaya apa saja yang dapat kita alami ketika kita membiarkan hidup kita, pikiran kita, hati kita dikuasai oleh kekhawatiran yang sangat akut di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana Daud ketika dia menghadapi masalah dengan kekhawatiran yang begitu sangat akut, akhirnya dia menjadi sangat terpuruk di dalam iman, rohani, dan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kekhawatiran itu memberikan kepada kita semuanya godaan untuk meragukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang kedua kita bisa membaca, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan satu seruan kepada Daud. Daud seperti dia meragukan bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengar seruan dia. Dia meragukan bahwa Allah itu adalah Allah yang bersimpati dengan dia dan berempati dengan dia. Bahwa Allah itu seperti tersembunyi dan menyembunyikan diri dari kehidupan dia. Pada waktu kita menghadapi kekhawatiran, cenderung cara berpikir kita menjadi negatif terhadap Allah. Kita mulai menstigma Allah itu dengan cara-cara yang begitu sangat buruk dalam hidup kita semuanya. Kita menjustifikasi Allah menjadi Allah yang begitu sangat tidak perhatian dalam hidup kita semuanya. Kita memberikan sebuah nilai kepada Allah dengan nilai yang sangat buruk. Ingat, keraguan dengan mudah menyerang kepada kita semuanya. Sehingga masalah itu datang dan mungkin Tuhan tampak seperti jauh dalam hidup kita semuanya. Ingat,
Ketika masalah itu tiba di dalam hidup kita semuanya, maka kemudian kita akan terus-menerus diserang oleh masalah itu. Sampai pada akhirnya kekuatan iman, sampai akhirnya keyakinan kita, keteguhan kita kepada Tuhan itu menjadi begitu sangat bimbang dan kita ragu. Bapak Ibu, Alkitab memberikan di dalam Yakobus sebuah ilustrasi bahwa kehidupan kita di dalam perjuangan dengan iman kita bersandingkan dengan masalah-masalah dan kekhawatiran itu seperti perjuangan dalam gelombang, Bapak Ibu. Nah, kalau kita berada dalam gelombang terus-menerus, maka kita tidak akan menikmati hasil yang maksimal dan kita tidak mendapatkan apapun juga. Apakah Anda terlalu sering diombang-ambingkan oleh masalah, oleh tekanan, oleh kekhawatiran? Apakah Anda sering diombang-ambingkan oleh beban berat dalam hidup kita semuanya? Apakah Anda sering diombang-ambingkan dengan panca indera kasat kita, dengan pikiran dan perasaan kita yang seringkali dipengaruhi mudi kita, sehingga kita meragukan firman, sehingga kita tidak meyakini sang firman Kristus itu sendiri bahwa dia betul-betul menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kita semuanya? Selama kehidupan kita diombang-ambingkan, selama iman kita diombang-ambingkan dengan kekhawatiran yang akut, maka yang terjadi adalah permukaan dalam kehidupan iman kita, permukaan di dalam rohani kita itu menjadi begitu sangat tidak stabil, luar biasa. Ketidakpastian muncul di sana, kegelisahan, dan begitu banyak hal yang buruk yang berkembang dalam hidup kita semuanya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi yakin akan Tuhan, akan janjinya, maka itu yang akan menolong kita semuanya bertumbuh di dalam sebuah keyakinan yang pasti bahwa firman itu akan menghasilkan daya manfaat yang menguntungkan bagi kita semuanya. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu layak dan dapat dijadikan sandaran dan dapat dijadikan sebuah pegangan yang betul-betul permanen dalam hidup kita semuanya. Firman tidak pernah berubah. Seluruh dunia bisa bergoncang, seluruh dunia bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah sedikit pun. Dan ini yang harusnya menjadikan kepada kita semuanya untuk stabil dan tidak meragukan sedikit pun kebenaran dari janji-janji firman Tuhan yang pasti di dalam hidup kita semuanya. Ingat, ketika kita mengalami kekhawatiran, maka godaan untuk kita meragukan kebenaran dari firman Tuhan, dari Tuhan itu sendiri, dari janji-janjinya, dari kepastian pembelaan Tuhan, itu yang akut akan berkembang di dalam diri kita semuanya. Maka awas bahaya laten dari kekhawatiran yang ada dalam hidup kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kekhawatiran itu menguasai diri kita dan kita tidak melawannya, maka bagian yang kedua adalah kekhawatiran itu akan memborong kita semuanya dalam godaan untuk selalu mengeluh. Di dalam ayat Mazmur pasal ke-55 ayat yang ketiga sampai 4 dikatakan di sana, perhatikanlah aku dan jawablah aku dengan tanda seru. Berarti seperti dia memerintah kepada Tuhan. Aku mengembara, aku menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Bapak Ibu, lihatlah perkataan-perkataan dari Daud. Walaupun itu isinya seperti doa, tetapi itu semua yang muncul, nada-nadanya adalah nada-nada yang berhubungan dengan keluhan-keluhan. Kalau kita berbicara tentang konten dan muatan isi dari perkataan Daud di dalam ayat 3 sampai 4, itu berhubungan dengan apa? Nuansa dari kekeluhan. Nuansa bagaimana dia mengeluh, nuansa bagaimana dia tidak bisa melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah hal kesukaran. Dia tidak bisa melihat Tuhan, dia tidak bisa melihat kasih karunia, dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan intervensi dan berdaulat atas masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan dia. Nah, Bapak Ibu, ayat 2 memberikan penjelasan kepada kita semuanya bagaimana Daud dia mengeluh terhadap keadaan yang sedang dia hadapi, yang dia alami. Bagaimana ini mungkin terjadi kepada Daud, sang pemazmur yang begitu dekat dengan Tuhan. Bagaimana ini terjadi dengan Daud yang begitu memiliki kehidupan, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin pengalaman-pengalaman kesedihan dia, masalah dia tiba-tiba menghilangkan begitu banyak memori, bahkan mungkin tiang tugu peringatan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana mungkin sang perkasa yang begitu percaya sama Tuhan tiba-tiba menjadi pengeluh? Bagaimana mungkin Daud sang pengucap syukur tiba-tiba kemudian menjadi pengeluh luar biasa? Tapi ini yang terjadi, Bapak Ibu. Jangan kita merasa bahwa diri kita begitu sangat kuat. Paulus berkata, kalau engkau merasa dirimu kuat, hati-hatilah supaya engkau jangan jatuh.
Bapak Ibu, kadangkala kita juga merasa bahwa diri kita adalah orang yang begitu sangat kuat. Tapi tiba-tiba saja ketika kita merasa pada titik kita sangat kuat, tiba-tiba kita sangat rapuh dan mudah terjatuh. Sama seperti Daud. Bapak Ibu, mengeluh tidak pernah menyelesaikan masalah. Mengeluh adalah sarana iblis untuk mempermanenkan masalah tinggal tetap di dalam kehidupan kita semuanya. Mengeluh merupakan satu sarana bagi iblis untuk membuat konten, membuat nominal, membuat bobot masalah itu makin hari makin besar. Membuat nominal masalah makin hari makin berkembang, jumlahnya begitu banyak. Sehingga kita menjadi terpuruk luar biasa. Sehingga kita kalah. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak memiliki stabilitas kekuatan yang luar biasa. Mengeluh itu menjadikan sebuah keadaan langit menjadi satu tembaga, sehingga ketika kita berseru kita tidak bisa menembus Tuhan. Rasa-rasanya itu menjadi penghalang bagi kita semuanya. Bapak Ibu ingat, orang-orang Israel setiap kali menghadapi masalah, sedikit-dikit mereka pasti mengeluh. Padahal mereka melihat mujizat demi mujizat setiap hari di sepanjang hidup mereka semuanya. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat itu tiap hari. Tapi mereka tidak pernah bisa melihat sebuah kebesaran, sebuah kehebatan, sebuah kasih karunia, pemeliharaan Tuhan. Setiap kali mereka menghadapi, yang dilakukan adalah mengeluh. Setiap kali menghadapi masalah, yang dilakukan mengeluh, dan mengeluh. Dan itu sebabnya Tuhan membinasakan dari beberapa orang yang punya kecenderungan ketika menghadapi masalah sedikit-sedikit mengeluh. Tuhan hancurkan mereka, Tuhan binasakan. Bapak Ibu, ketika kita mengeluh, kita sedang menutup berkat untuk jasmani dan rohani dalam diri kita. Ketika kita mengeluh, kita sedang menutup sebuah pertolongan yang datang dari Tuhan. Ketika kita mengeluh, kita sedang membuat mujizat itu begitu terhambat, terhalang, masuk dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengeluh, kita tidak bisa melihat kasih karunia Allah bekerja nyata di dalam hidup kita semuanya. Sebab keluhan itu menjadi satu tembok besar untuk bisa menyentuh setiap pergumulan kita, masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, makanya jangan kita memiliki kecenderungan ketika kita menghadapi masalah kita kemudian terus mengeluh dan gampang mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Patahkan semua itu, matikan, geserkan, buang-buang jauh. Keinginan dan kesukaan, kegemaran untuk selalu mengeluh, buang jauh-jauh Bapak Ibu. Kecenderungan orang yang mengeluh itu Bapak Ibu, seringkali dia akan menyalahkan siapapun juga. Dia akan menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan orang sekitarnya, dia menyalahkan juga Tuhan, dia menyalahkan gereja, dia menyalahkan pendeta, dia juga akan menyalahkan situasi, dia menyalahkan kemudian keberadaan. Semua itu kemudian akan memunculkan bagaimana dia menjadi orang-orang yang gampang menyalahkan segala sesuatu dan mengkambing hitamkan. Padahal belum tentu masalah-masalah itu ditimbulkan oleh karena faktor-faktor. Kadangkala justru masalah dimunculkan oleh karena kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dan orang yang cenderung mengeluh, orang itu sering suka melakukan, tidak mau memperbaiki dirinya, tidak mau mengoreksi dirinya, tidak mau berusaha bagaimana menyelesaikan keadaan itu berubah menjadi baik. Orang tidak mau. Orang yang cenderung mengeluh, dia seringkali apatis. Dia menjadi stagnan, dia menjadi begitu tidak lincah untuk mengatasi semuanya, untuk memperbaiki. Orang yang mengeluh juga seringkali dia selalu merasa tidak puas. Itulah kondisi ketika orang itu suka mengeluh. Bapak Ibu, salah seorang pendeta yang namanya Dr. James McDonald, dia berkata gini, mengeluh itu merupakan sebuah dosa. Ya, mengeluh termasuk sebagai dosa yang begitu sangat besar. Secara hurufiah, ketika orang itu berbicara mengeluh, itu dianggap sebagai orang itu meleset dari sasaran, gagal untuk melakukan sesuai dengan standar yang tinggi dari Allah. Jadi dengan menghubungkan sikap mengeluh dengan dosa itu, artinya mengeluh itu termasuk dari kategori sebuah dosa atau kejahatan yang sangat berbahaya di hadapan Allah. Maka ingat, jangan kita menjadi orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Karena itu akan memberikan kepada kita semuanya godaan untuk kita gampang menjadi mengeluh. Bapak Ibu, akibat mengeluh, perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-11, di situ dikatakan, perhatikan respon Tuhan kepada orang-orang yang cenderung gampang mengeluh. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Terhadap mereka yang suka mengeluh, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian dia menyala api di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Jadi ketika Tuhan melihat kecenderungan orang-orang Israel yang gampang mengeluh, murka Allah turun atas mereka dan Allah membinasakan. Ingat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita seringkali mengeluh,
berarti memang tingkat kesehatan rohani, imun tubuh kita itu menjadi tidak kuat, sehingga iman kita menjadi lemah. Ketika imun rohani, imun iman kita lemah, iman kita juga terjungkil balik. Jadi gimana caranya supaya kita bisa disupport dengan imun rohani, imun iman yang luar biasa? 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 34 katakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, imun untuk mengalahkan kekhawatiran, untuk mengalahkan sebuah kecenderungan mengeluh adalah kita selalu bersyukur. Supaya kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah yang selalu setia, yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita semuanya. Dan yang ketiga, ketika kita cenderung mengalami kekhawatiran, maka kita sering juga akan mengalami godaan keputusasaan. Perhatikan di ayat yang ke-5 sampai 6. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirudung takut dan gentar, perasaan seram meliputin aku. Bapak Ibu perhatikan, semua kata-kata ini adalah satu kata-kata keputusasaan. Seperti Daud tidak bisa melihat sebuah jalan keluar. Seperti Daud tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Seperti Daud tidak bisa melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah segala hal-hal yang buruk. Tapi itulah keputusasaan. Suara dari ayat yang ke-5, 6 itu menunjukkan betapa sangat putus asanya Daud melihat kejadian yang sedang dia alami. Absalom memberontak kepada dia. Kemudian Ahitofel menjadi penasihat yang membelot kepada Absalom dan memberikan nasihat-nasihat yang bisa membahayakan keberadaan Daud dan tentaranya. Dan itulah realitasnya Bapak Ibu. Sangat mudah untuk kita menyerah Bapak Ibu dan membiarkan cobaan dan kekecewaan menguasai kita Bapak Ibu. Tetapi ingat baik-baik, pembebasan atas semua itu hanya ketika kita melihat sebuah pengharapan, kepastian dari janji-janji Tuhan. Itu yang menolong kita semuanya untuk menjadi tidak putus asa. Orang putus asa adalah seseorang yang belum mencoba, tetapi dia sudah merasa kalah dan menyerah pada keadaan. Orang putus asa adalah seorang yang tidak sadar bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa dan sanggup dan tidak pernah gagal. Orang yang putus asa adalah orang yang iman dan keyakinan kepada Tuhan sedang sakit akut luar biasa. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak bisa melihat sebuah jalan. Orang yang tidak bisa melihat sebuah kondisi-kondisi dari harapan yang dapat dibuka oleh Tuhan. Orang itu hanya bisa melihat kebuntuan dari semua hal yang terjadi dalam hidup dia. Mudah melawan musuh yang dari luar Bapak Ibu. Tetapi coba lihat, kalau kita mengalami seperti Daud, sekarang musuhnya itu adalah anaknya dia sendiri. Penasehat dia yang begitu sangat luar biasa, nomor 1. Dan bahkan mungkin nasihatnya dianggap sebagai sekelas firman Allah menurut bangsa Israel pada waktu itu. Nah sekarang mereka adalah pembelot, mereka adalah pemberontak yang akan berusaha mengkudeta mereka. Saya yakin itu menjadi satu sakit yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa. Dan kecewa yang dipelihara, sakit dan luka, rasa pengkhianatan yang begitu kuat dipelihara, itu yang membuat mereka merasa putus asa. Daud merasa putus asa yang luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Ketika kita sudah mengalami keputusasaan, maka kita menjadi pasrah. Bapak Ibu, pasrah dan menyerah itu merupakan sesuatu yang berbeda. Pasrah itu merupakan satu keadaan bagaimana kita kemudian menjadi kalah sebelum kita mencoba. Berserah itu berlari kepada Tuhan, bersuaka politik, bersuaka rohani, bersuaka iman, dan bersuaka untuk kita dapat menikmati segala kebaikan-kebaikan. Pasrah itu adalah sebuah tanda penyerahan kita kepada masalah, kepada kebergumulan, kepada kekhawatiran. Tapi menyerah adalah tanda bukti bahwa kita mempercayai Tuhan. Dan akhirnya kita memiliki kekuatan backup luar biasa dari Tuhan Allah. Sehingga kita menjadi kuat dan teguh berdiri di dalam iman kita. Beban psikologis yang dihadapi oleh Daud begitu sangat kuat luar biasa. Dan itu yang melemahkan Daud sehingga dia melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang buruk, dalam perspektif yang buruk, buat view yang sangat buruk, sehingga dia menjadi begitu sangat lemah iman rohaninya dan dia mengalami keputusasaan yang luar biasa. Yohanes berkata, bukankah roh Allah yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini? Ini harusnya menguatkan, menjadi imun, menjadi satu satu imunitas vaksin bagi kita semua yang sedang mengalami keputusasaan. Keputusasaan hanya bisa dilawan ketika kita menyadari bahwa iman di dalam Kristus Yesus itu sangat kuat, lebih kuat dari setiap masalah, pergumulan, bahkan luka, kekecewaan yang dibuat orang di dalam hidup kita semuanya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Keputusasaan membawa kita tidak melihat Tuhan.
tetapi pengharapan membawa kita melihat Tuhan dalam janji kemenangan serta penyelesaian dan kemampuan yang hebat luar biasa yang diberikan kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kekhawatiran menguasai kita, maka akan terjadi godaan untuk kita melarikan diri dari masalah. Di dalam ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan demikian. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan berlari jauh-jauh bermalam di padang gurun. Nah, ini yang terjadi. Bapak Ibu, ketika masalah-masalah begitu sangat kuat dan menjadikan kita khawatir, maka kita tergoda untuk mencari jalan yang gampang. Ya apa? Menjauh dari masalah, berlari dari masalah. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Berlari dari masalah. Kita sudah kalah sebelum masuk dalam ring perlombaan. Kita sudah kalah sebelum kita berperang. Ini yang terjadi. Orang yang seringkali melarikan diri dari masalah adalah orang-orang yang memiliki gaya seperti pesulap. Bim, salabim, abrakadabra, masalah selesai. Tapi apakah benar-benar masalah selesai? Belum tentu. Bahkan justru masalah itu masih terpelihara. Tunggu waktunya, dia akan menjadi seperti bom waktu yang akan meledak dengan hasil yang begitu sangat menghancurkan dalam hidup kita semuanya. Jadi masalah tidak dapat didiamkan. Masalah tidak cukup kemudian kita melarikan diri. Masalah tidak cukup dijawab kemudian dengan kita menjauh, menghindari semuanya. Lawan semua masalah itu, terjang masalah itu, kekhawatiran kita semuanya. Lawan itu semuanya, baru kita menjadi pemenang. Semua masalah yang dihindari justru akan menaikkan tensi, derajat dan bobotnya akan berkembang dan menyimpan sesuatu yang berbahaya di dalam hidup kita semuanya. Lari dari masalah yang membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Lari menjadi masalah menjadikan kita menjadi orang Kristen lebay, menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak cakap, tidak ahli, menjadikan kita menjadi pecundang-pecundang iman dan rohani. Kalau kita lari dari masalah, ingat Bapak Ibu, ada satu film yang dibintangi oleh Jackie Chan dengan seorang negro, yaitu Karate Kid. Bapak Ibu, ketika anak bersama ibunya pindah di daerah Cina, anak itu dibully, anak itu menghadapi kekerasan fisik luar biasa. Dan anak ini berlari dari masalah. Dia meninggalkan, dia menjauh supaya dia tidak diganggu. Tapi justru karena dia berlari, ketakutan itu menguasai dia. Dia terus-menerus setiap kali berjalan dikuasai oleh rasa takut, hidupnya menjadi tidak tenang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia bertemu dengan Jackie Chan kemudian melatih dia dan memberikan motivasi bahwa dia harus melawan setiap bagian dari masalah-masalah dia. Dia tidak boleh berlari. Akhirnya Bapak Ibu, dalam sebuah pertandingan turnamen, anak negro ini akhirnya dia mengalahkan lawan-lawan yang membuli dia. Dan mulai detik itulah kemudian ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, apapun tidak lagi melanda hal yang buruk dalam hidup dia. Nah, ini seharusnya yang harus terjadi di dalam hidup kita semuanya. Lari dari masalah, maka masalah itu makin hari makin berkembang akutnya. Masalah itu akan mencengkeram hidup kita semuanya. Maka ada satu kata ketika kita ingin menjadikan diri kita lari dari masalah. Apa itu? Lawan masalah itu. Masuk di dalam arena pertandingan dan betul-betul siapkan diri kita untuk kita mengerjai lawan, mengerjai masalah itu sendiri sampai akhirnya dia tunduk di bawah kaki kita bersama-sama dengan kekuatan potensi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita semuanya. Lawan semua masalah itu dengan iman Bapak Ibu. Bukankah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, mereka adalah orang-orang yang mengalahkan dunia ini? Apa yang ada di dalam dunia termasuk masalah, termasuk kekhawatiran, ketakutan. Kita dapat lawan dengan iman di dalam Kristus, maka kita bisa mengalahkan. Dengan berani kita menghadapi masalah bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan Roh Kudus, maka masalah akan dapat ditaklukkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berani menghadapi masalah, maka ada sesuatu yang kita bangun di dalam diri kita. Yang pertama adalah masalah itu kemudian akan membangun supaya kita menjadi orang yang tekun belajar terus-menerus. Yang kedua, masalah itu menjadi sebuah proses untuk kita menjadi dewasa di dalam karakter, di dalam iman, di dalam rohani. Masalah kemudian menjadi sebuah pemrosesan untuk kita memiliki daya tahan uji luar biasa, kekuatan keteguhan yang luar biasa. Dan masalah itu yang pasti, kalau kita betul-betul melawannya dengan iman, melawannya dengan kebenaran firman Tuhan, melawannya dengan keyakinan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, pasti kita keluar menjadi pemenang. Jangan takut terhadap apapun juga, dan jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran. Ingat dan awas bahaya besar dari kekhawatiran itu. Maka jangan mau takut, jangan mau menyerah kepada masalah. Maka kita harus meminta, bergantung, bersuaka politik kepada Tuhan, bersuaka iman,
bersuaka damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan Allah kita dan Roh Kudus, maka kita pasti akan menjadi pemenang luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan dibagikan. Hari ini kami diberkati. Kami harus waspada. Jikalau kami membiarkan masalah menguasai kami, maka akan ada banyak godaan-godaan yang buruk yang akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, dan kami tergoda untuk menjadi menurun, menjadi tidak memiliki kekuatan kemenangan. Hari ini kami sepakat bersama-sama dengan firman-Mu, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, bahwa kami akan menang atas masalah. Tidak mau dikuasai. Masalah dan kekhawatiran harus ada di bawah kaki kami, bersama dengan kebenaran dan Roh Kudus-Mu itu sendiri, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa, Tuhan, untuk masalah COVID yang sedang terjadi di Indonesia, yang hari-hari ini seperti meledak di seluruh belahan kota demi kota. Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia. Kami berdoa, Tuhan, kalau Engkau mau, Tuhan, maka Engkau bisa mematikan virus-virus itu. Jikalau Tuhan berkehendak, Engkau bisa lakukan itu semuanya. Tuhan, kirimkanlah belas kasih-Mu kepada bangsa Indonesia. Jika Engkau mau berkehendak dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, kami minta Engkau mengurai masalah COVID ini. Matikan setiap virus-virusnya. Lindungi setiap masyarakat di Indonesia, dan jamah dengan kekebalan darah Kristus itu sendiri, sehingga banyak orang-orang yang disembuhkan. Tuhan memberkati para satgas COVID yang berada di garda depan, para dokter, para perawat, lindungi dan jagai mereka. Berdoa untuk proses vaksinisasi berjalan dengan baik, sehingga orang-orang Indonesia bisa divaksin dan kemudian memiliki tingkat kekebalan, dan akan ada inner immunity, dan sehingga pada akhirnya ada satu kondisi yang sangat baik di Indonesia ini, dan COVID bisa dikalahkan, Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk presiden kami, supaya Tuhan diberikan hikmat marifat untuk mengurai masalah-masalah COVID ini, juga imbas ekonomi yang sedang terjadi dalam kekolepan apapun juga. Tuhan, Engkau memelihara dan memberi hikmat marifat kepada presiden kami, wakil presiden, jajaran kementerian, DPR dan anggota DPR, seluruh pemimpin-pemimpin dan Tuhan yang ada di pusat maupun daerah. Tuhan memberkati. Kami berdoa lawatan Tuhan Roh Kudus, supaya Indonesia dilawat oleh Tuhan. Ada kasih karunia, pertobatan, jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus untuk kota kami. Memberkati kota kami secara khusus. Berkati bupati, camat, berkati kepala desa, lurah, RW, RT, supaya mereka semuanya benar-benar, Tuhan, bisa menjadi pemimpin yang mengayomi kota kami, dan mereka menjadi orang yang mengarahkan kami semuanya menjadi orang-orang yang betul-betul, Tuhan, bisa stay untuk berdiri di dalam prokes, dan kami benar-benar menjaga keadaan kota kami tidak tercemari oleh COVID. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk ekonomi di kota kami, baik itu wisata, agrowisata, perhotelan, niaga, baik itu pertanian, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Tuhan memberkati supaya ekonomi di kota kami menggeliat. Kami berdoa untuk, Tuhan, orang-orang dan para sponsor yang memberkati gereja kami. Tuhan memberkati usaha mereka, kesehatan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan, supaya bisnis mereka makin menggeliat. Tender dan order, Tuhan berkati. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, supaya makin hari dilawat. Memberkati, Tuhan, orang yang secara khusus bernasar untuk membangunkan kami sebuah gereja. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya dengan berkat ekonomi, supaya mereka semuanya benar-benar, Tuhan, bisa membangunkan kami sebuah gereja. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus juga untuk pergumulan jemaat kami. Mereka yang memiliki pergumulan di bidang ekonomi, usaha mereka, pabrik mereka, dan Tuhan, mereka yang memulai usaha, Tuhan memberkati berlipat kali ganda, supaya ekonomi mereka makin menggeliat, dan mereka bisa menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan dan saudara-saudara seiman yang mengalami kekurangan. Berkati jemaat kami yang sakit satu persatu, tidak kami sebutkan namanya, kami patahkan, kami hancurkan sakit penyakit itu semuanya dalam nama Tuhan. Biarlah jadi sembuh oleh beliau Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak kami, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Tuhan memberkati seluruh jemaat kami dewasa juga yang umas, memberkati mereka sebanyak dalam wilayah kasih kami, ya Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati juga, Tuhan, pergumulan-pergumulan jemaat kami satu persatu. Tuhan, urep, berikan kepada mereka semuanya hikmat untuk mereka bisa menyelesaikan, dan daya tahan yang tinggi supaya mereka tidak kalah oleh masalah itu. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, dan kami menyerahkan berkat rohani, berkat jasmani atas seluruh keberadaan jemaat kami. Akhirnya, keluargaku yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya,
sehingga kita terus-menerus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulang dan bagikan berkat itu supaya orang melihat Kristus dalam hidupmu dan hidupmu menjadi surat yang terbaca yang begitu indah dan orang lain menjadi ikut karena melihat kasih yang begitu dalam hidupmu. Dan Tuhan memberkati juga segala apa yang dijalankan dalam hidupmu. Pulang dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Senang bersama-sama dengan Bapak Ibu mengikuti ibadah online pagi ini bersama-sama dengan kamu. Jikalau Bapak Ibu semuanya memiliki perkumpulan doa, Bapak Ibu bisa menuliskan pokok-pokok doa dan kirimkan di nomor WA yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Maka kami akan mendukung doa buat Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan kelepasan. Dan jikalau Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati gereja kami, baik itu untuk kolektor, perpuluhan, atau misi, atau mungkin juga Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk berkaitan dengan kerinduan kami memiliki sebuah tanah atau gedung, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan di nomor rekening yang sudah tercantum di depan Bapak Ibu semuanya. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya diberkati dalam pelayanan kami pagi ini, sharekan bagian dari pelayanan kami dan khotbah kami ini hari ini, supaya Bapak Ibu bisa memberkati banyak orang lain dan orang lain dikuatkan juga. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya hari ini dan sampai selama-lamanya. Anugerah Kristus menyertai semuanya. Haleluya, amin.